Dua orang ditetapkan tersangka pembakar lahan. Rebutan lahan parkir berakhir dengan penusukan. Mini soccer meriahkan hari jadi Kota Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Banua. Selamat sore saudara, Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini, edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Selama 1 jam ke depan kami akan menyampaikan serangkaian peristiwa yang terjadi dalam Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya, Lani Wardana, inilah Kalimantan Selatan hari ini untuk Anda. Mengawali informasi di Kalimantan Selatan hari ini, saudara. Satreskrim Polres Hulu Sungai Selatan amankan 2 orang pelaku pembakaran lahan. Kedua pelaku berasal dari desa yang sama, yakni Desa Amparaya, Kecamatan Simpur. 2 tersangka pembakaran lahan inisial D 64 tahun dan J 57 tahun, warga Jalan Datu Buasan, Desa Amparaya, Kecamatan Simpur, kini telah diamankan di rumah tahanan Polres Hulu Sungai Selatan untuk menjalin proses hukum selanjutnya. Atas kasus pembakaran lahan yang mereka lakukan pada Kamis 20 Agustus 2026 di Dusun Karangan, Desa Amparaya. Pada penindakan yang dilakukan, aparat telah mengamankan 2 tersangka yang tertangkap tangan melakukan pembakaran lahan beserta barang bukti, sebuah batang bambu yang digunakan tersangka untuk menyulut api ke lahan, 2 korek api, 2 buah pelapah daun kelapa, serta 2 buah ember yang disiapkan tersangka untuk berjaga-jaga. Menurut Kasat Reskrim Polres Hulu Sungai Selatan Ibtu Feli Manurung, penindakan yang mereka lakukan ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi pembakaran lahan dan siap menindas tegas siapapun dan berapapun usianya jika terbukti melakukan pembakaran lahan. Apalagi saat ini situasi sedang darurat asap sehingga peringatan dan sosialisasi yang sering dilakukan harus benar-benar diperhatikan oleh masyarakat. Kami akan melakukan penyelidikan. Ketika ada lahan terbakar, kami langsung melakukan penyelidikan siapa pemilik lahan. Kita akan melakukan pemeriksaan segera. Seperti itu yang kami sampaikan. Saya himbau kepada seluruh masyarakat. Pak Kapolda Kalsel juga sudah mengeluarkan maklumat tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar. Ada ancaman-ancaman pidana di sana jika dilakukan. Jika masih saja, kami akan terapkan hal tersebut. Saya minta tolong kepada seluruh pemangku kepentingan, baik di kecamatan maupun di desa, selalu himbau dan peringatkan para warganya untuk tidak melakukan pembakaran lahan atau membuka lahan dengan cara membakar. Lahan yang telah dibakar tersangka J seluas 4.667,65 meter persegi dan lahan yang dibakar tersangka D seluas 2.362,57 meter persegi. Mereka melakukan ini dengan alasan ingin berkebun. Atas perbuatannya ini, kedua tersangka telah dijerat pasal 108 Junto pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Iwan Sanusi, TVRI Kalimantan Selatan. Terkepung asap pekat imbas kebakaran lahan di Landasan Ulin Selatan Kota Banjarbaru. Seorang warga alami sesak nafas hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat.
Paparan asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan yang menerjang kawasan Landasan Ulin Selatan, Kota Banjarbaru, memakan korban. Seorang warga pekerja pergudangan setempat dilaporkan mengalami sesak nafas parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis darurat. Salah seorang anggota relawan Mufakat Muhammad Ramadan mengatakan, saat kejadian kebakaran lahan, kabut asap menyelimuti sejumlah pemukiman sekitar. Setelah menerima laporan ada warga sesak nafas, pihaknya langsung ke lokasi untuk melakukan pertolongan pertama, kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat. Korban tadi sesak napas dari info grup tadi, jadinya kami merapat ke sini. Ya, kami tangani pakai oksigennya dulu sementara, hanya menelponi bagian landu untuk membawa ke rumah sakit, soalnya kami karena buat tandu, jadinya kabutnya sangat tebal. Memang sesak napas beliau? Iya, sesak napas karena menghirup udara yang asap. Saat proses evakuasi, relawan menyebut jarak pandang cukup terbatas karena kabut asap akibat karhutla. Di samping itu, di lokasi petugas gabungan dari BPBD hingga relawan pemadam kebakaran swasta terus berupaya memadamkan titik api di lahan yang sulit dijangkau. Masih seputar karhutla, saudara. Akibat karhutla dan kabut asap, kualitas udara pagi hari di Kota Banjarbaru memburuk ke level tidak sehat. Warga diminta memakai masker. Kebakaran hutan dan lahan kembali memicu penurunan kualitas udara secara drastis di Kota Banjarbaru dan sekitarnya. Stasiun Klimatologi BMKG Kalimantan Selatan mencatat bahwa konsentrasi polutan berbahaya melonjak tinggi hingga berada pada kategori tidak sehat setiap pagi hari. Prakirawan BMKG Staklim Kalsel Imam Alitaba Marino mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan alat deteksi kualitas udara, kandungan partikel debu halus menunjukkan fluktuasi tajam. Meskipun pada siang atau sore hari kondisi udara dapat melandai ke kategori sedang, kualitas udara memburuk signifikan saat pagi hari. Ya, untuk kualitas udara yang ada di Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarbaru ini, dari pemantauan alat kami memang menunjukkan peningkatan nilai PM2,5-nya dari yang sedang hingga berbahaya di minggu-minggu terakhir. Tapi untuk data hari ini menunjukkan kita kembali ke status sedang dan seperti biasa meningkat di pagi hari dari jam 4 sampai jam 8 pagi itu statusnya meningkat menjadi tidak sehat. Adapun wilayah yang kerap diselimuti kabut asap di wilayah Kecamatan Landasan Ulin dan Liang Anggang. Masyarakat diingatkan untuk selalu memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, membatasi aktivitas di luar rumah, serta dihimbau tidak membuka lahan secara dibakar dan membuang puntung rokok secara sembarangan. Eskalasi karhutla Kalsel meluas. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Informasi kami lanjutkan, saudara. Eskalasi karhutla Kalimantan Selatan meluas. 3 daerah terparah kejadian karhutla. BPBD optimalkan Satgas Darat Udara dan kemitraan swasta. Peningkatan suhu udara dan cuaca panas ekstrim yang melanda wilayah Kalimantan Selatan dalam beberapa waktu terakhir memicu lonjakan signifikan kejadian kebakaran hutan dan lahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan mencatat eskalasi penanganan terus meningkat seiring meluasnya areal yang terdampak. Total kejadian karhutla di seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Selatan telah menyentuh angka 1.651 kejadian. Dampak dari karhutla ini menyebabkan luasan lahan terbakar diperkirakan mencapai sekitar 6.905 hektar. Dengan total temuan titik panas atau hotspot terdeteksi sebanyak 8.794 titik. Dengan daerah terbanyak kejadian karhutla yakni Banjarbaru, Banjar, dan Tanah Laut. Kepala BPBD Kalimantan Selatan Roni Eka Saputra mengatakan,
Kini terdapat total 7 kabupaten kota di Kalimantan Selatan yang secara resmi memberlakukan status siaga darurat Karhutla untuk mempercepat koordinasi dan aksesibilitas penanganan di lapangan. Baik, ini memang untuk beberapa waktu terakhir karena memang cuacanya cukup panas, memang terjadi peningkatan eskalasi jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Kejadian serta luas terbesar terdampak yaitu di Banjarbaru ini 342 kejadian dengan luas lahan terdampak 1.140. Sedangkan untuk yang kedua itu adalah di Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar, wilayah Kabupaten Banjar itu jumlah kejadiannya sekitar 302, lahan terdampak sekitar 1.496. Sedangkan yang ketiga adalah tanah laut. Tanah laut itu ada jumlah kejadian 272 kali dengan lahan terdampak 1.284 hektar. Dalam skenario penanganan, BPBD Kalsel terus mengoptimalkan sinergitas Satuan Tugas Darat dan Satgas Udara. Total ada 3 helikopter waterbombing dikerahkan guna mengamankan objek vital nasional di sekitar area Ring 1 Bandara Samsudinur. BPBD menggandeng sektor swasta dan dunia usaha. Karhutla kembali berkobar di kota Banjarbaru. Api dekati permukiman warga. Petugas gabungan terus berupaya keras melokalisasi dan mencegah kobaran api agar tidak merembet ke permukiman penduduk. Kebakaran hutan dan lahan kembali melanda wilayah kota Banjarbaru. Kobaran api hebat meluas di jalan jurusan Pelai Hari Landasan Ulin Selatan dan memicu kepanikan warga karena posisinya yang semakin mendekati kawasan permukiman. Kepulan asap pekat menyelimuti pemukiman warga saat api membumbung tinggi. Penghuni rumah yang panik dibantu oleh petugas pemadam kebakaran bergotong royong mengevakuasi serta menyelamatkan harta benda mereka ke tempat yang lebih aman. Insiden menegangkan sempat dialami seorang warga lansia berusia 68 tahun yang berada di dalam rumahnya, Siti Zubaidah. Awalnya tidak mengetahui bahwa api sudah berkobar hebat di area belakang rumahnya. Kada tahu juga asalnya. Begini datang di ponsel sana tang hari tadi kala. Itu jar keluar jar. Apa jaku keluar? Mama nih kada hendak berabah istirahat tang hari. Jar. Api itu nah jumpa lihat jar keluar. Sekali udah keluar sini menjabo apinya nah kayak ninja lagi. Nya datang sana situ nah. Mengeliling sana api. Kelilingan lah api aja. Dan apinya mulai sini mang kayak gini ada tunjukannya kalau barang pas sama situ. Mengeluarkan apa aja kan tadi? Mengeluarkan barang-barang kan? Aku nih kada ada mengeluarkan apa-apa bang asalnya. Buhannya ada tangan. Kalau kasihnya aja keluarkan jar. Habis di ruhutinya berataan. Itu hanya dimasukkan lah jar. Dalam rumah buhannya nih April. Sementara personel pengayuhan rescue Hendra mengatakan, Karhutla kian mendekati pemukiman warga, blokade dilakukan tim relawan gabungan guna mengurangi dampak api semakin meluas. Untuk hari ini ya, tadi untuk apinya lumayan besar lah, dan itu pun mendadak karena anginnya cukup kencang. Ada mendekati perumahan? Ada. Sempat terkena atau seperti apa? Ada sempat terkena tiang-tiangnya. Penanganan tadi kita kewalahan dengan debit air lah. Ada perbantuan dari kabupaten lain atau seperti apa? Ada beberapa buah yang datang sudah membantu kita di lapangan. Penanganan berapa lama tadi? Untuk penanganan kita kurang karena kan berarti berjam-jam. Iya, berjam-jam. Selain mengancam rumah warga, musibah Karhutla ini juga memicu kemacetan lalu lintas yang cukup panjang di sekitar lokasi kejadian. Arus kendaraan melambat dan padat karena jalanan digunakan untuk memberi ruang gerak bagi armada dan petugas pemadam kebakaran yang tengah berpacu memadamkan api. Berjibaku berjam-jam amankan permukiman. Relawan Karhutla di Pengayuan Landasan Ulin Selatan, Kota Banjarbaru terluka akibat terkena semburan api. Relawan mengalami luka bakar di kepala dan tangan serta harus dilarikan ke rumah sakit. Seorang relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan di Pengayuan Landasan Ulin Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan mengalami luka bakar cukup serius di bagian kepala dan tangan saat berjuang memadamkan kobaran api.
Korban tersambar kobaran api akibat angin kencang yang berembus dan berubah arah secara mendadak. Meskipun mendapat perawatan medis, semangat relawan muda ini tidak surut dan tidak gentar, serta akan tetap setia menjalankan tugas kemanusiaan sebagai relawan pemadam karhutla. Relawan Karhutla Muhammad Fahrija mengatakan semula berada di posisi yang relatif aman, berdekatan dengan unit armada Tosa pemadam kebakaran yang terparkir cukup jauh dari titik api. Namun, angin kencang yang berembus tiba-tiba mengarahkan api secara langsung ke posisinya. Kan ulum anak Tosa dekat jauh daripada api. Sekalinya anginnya ada ulun kira apinya sudah di Tosa, pas ulun mali Tosa kena indawan apinya. Kenal benar apinya tadi apa? Kenal. Yang kena tadi apa aja dari badan Jan? Tangan sama kepala. Sempat luka-luka atau apa tadi itu? Sempat. Meski mengalami luka-luka dan kepala terbalut perban, Fahrija menegaskan musibah ini tidak melunturkan semangatnya sebagai petugas relawan Karhutla. Ia mengaku tidak jera dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga saat bertugas di lapangan. Kita beralih ke informasi cuaca. Saudara, berikut perakiraan cuaca esok Minggu 23 Agustus 2026. Informasinya akan disampaikan oleh perakirawan Utari Randiana dari Stasiun Meteorologi Samsudinor, Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi dalam tayangan update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku untuk esok hari, Minggu 23 Agustus 2026. Bersama saya, Utari Randiana, perakirawan Stasiun Meteorologi Samsudinor Banjarmasin. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan angin di lapisan 3000 feet untuk esok hari, angin di Kalimantan Selatan pada lapisan 3000 feet dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 33 knot. Kondisi cuaca secara umum di wilayah Kalimantan Selatan untuk esok hari, angin permukaan diperkirakan dominan bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 24 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 37 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 37 hingga 92%. Selanjutnya, untuk perakiraan cuaca pada dini hari, terdapat potensi terjadi kabut asap atau udara kabur di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan, terkecuali untuk wilayah Kalimantan Selatan bagian timur, di Kota Baru serta di Tanah Bumbu, diperkirakan cerah berawan. Kondisi tersebut diperkirakan masih berpotensi terjadi hingga pagi hari, namun jarak pandang akan mulai meningkat di pagi hari dan cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Hal ini berlanjut hingga siang dan sore hari, di mana cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Dan pada malam hari, kondisi cuaca kembali diperkirakan akan terjadi udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan. Sobat Cuaca, kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu perakiraan tinggi gelombang untuk esok hari. Tinggi gelombang di perairan Banjarmasin dan Tanah Bumbu diperkirakan berada pada kategori ringan, yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sementara di perairan Tanah Laut dan Kota Baru berada dalam kategori sedang, yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, sehingga perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di wilayah perairan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi tingkat intensitas kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Untuk esok hari secara umum di wilayah Kalimantan Selatan berada pada kategori sangat tinggi, sehingga api akan sulit untuk dikendalikan atau dipadamkan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, kami menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk turut serta dalam aksi mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan cara tidak membuang puntung rokok dan membakar sampah secara sembarangan, menghindari praktek pembukaan lahan dengan cara dibakar, serta senantiasa berhati-hati terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan kabut asap. Kemudian sehubungan dengan kondisi kualitas udara yang sedang kurang baik akibat kabut asap, kami menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, serta mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak diperlukan. Serta bagi pengendara kendaraan bermotor harap mengurangi kecepatan dan meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang yang dapat terganggu oleh kabut asap, serta juga menggunakan lampu kendaraan yang sesuai. Mari bersama-sama kita menjaga kesehatan dan keselamatan saat kondisi kabut asap berlangsung.
Dan demikian update perakiran cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi selengkapnya, Sobat dapat mengakses di info BMKG atau juga bisa melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Saudara, musim kemarau di Kalimantan Selatan mulai berdampak terhadap ketersediaan air baku dan meningkatnya pemakaian air masyarakat. Kondisi ini turut dirasakan oleh PT Air Minum Intan Banjar yang melayani sekitar 117.000 pelanggan. Penurunan debit air baku diikuti meningkatnya pemakaian air karena sebagian sumur warga mulai mengering. Dampaknya sejumlah wilayah ujung mengalami gangguan aliran, terutama pada jam puncak pagi dan sore hari. Kepala Bagian Transmisi dan Distribusi PT AM Intan Banjar, Bayu Cipta Setia Bisma mengatakan, saat ini untuk suplai air baku ada penurunan, dan untuk pelanggan ada peningkatan pemakaian di beberapa wilayah. Yang biasanya ada alternatif sumur, saat ini karena sumurnya kering beralih ke air pump. Namun sebagai antisipasi, Intan Banjar mendistribusikan air menggunakan mobil tangki ke wilayah terdampak, serta berkoordinasi dengan BPBD untuk penanganan kekeringan. Sementara itu, Kasubag Hukum dan Humas Mahyuni menghimbau selama musim kemarau, masyarakat diminta bijak dalam menggunakan air bersih. Gunakan sesuai kebutuhan agar ketersediaan air bersih masih tetap tercukupi. Mengantisipasi wilayah-wilayah yang tidak mengalir, PT AM Intan Banjar sudah melakukan pengiriman air menggunakan tangki. Terkait kondisi suplai kita saat ini, memang untuk air baku kita ada penurunan dan juga untuk ke pelanggan banyaknya peningkatan pemakaian di beberapa wilayah. Terkait yang biasanya ada alternatif sumur, saat ini karena sumurnya kering itu beralih ke kita. Adapun antisipasi untuk wilayah-wilayah yang tidak mengalir, kami sudah yang pertama ada beberapa yang kita kirim pakai tangki di beberapa wilayah itu sudah terjadwal, dan juga kami juga bekerja sama dengan BPBD untuk wilayah-wilayah yang kekeringan air bersih. Kepada pelanggan PT Air Minum Banjar, khususnya pada saat musim kemarau ini kami menghimbau untuk menggunakan air sebijak mungkin dan gunakanlah pada yang urgent-urgent, dan kemudian juga selalu bersiap stok air ya di rumah. Sewaktu-waktu ada terjadi yang tidak diinginkan kan air bisa dapat digunakan. Mungkin itu saja yang. Untuk wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan air bersih, di tengah musim kemarau, efisiensi pemakaian air dan kesiapan masyarakat diperlukan dalam menghadapi kemarau, agar distribusi air bersih bagi 117.000 pelanggan tetap terjaga. Bea Cukai Banjarmasin gagalkan peredaran jutaan rokok ilegal di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Jutaan rokok ilegal ini dihancurkan menjadi 2 karena tak dilengkapi cukai. Inilah jutaan rokok ilegal tanpa cukai yang telah dihancurkan oleh petugas Bea Cukai Banjarmasin. Rokok yang sudah dibelah menjadi 2 ini kemudian dimasukkan ke dalam truk untuk selanjutnya dibuang ke TPA Banjar Bakula. Sebelumnya, petugas dari Bea Cukai Banjarmasin berhasil menyita 3 juta batang rokok lebih dari 1 unit truk yang juga turut diamankan pada 11 Agustus lalu. Berawal dari informasi masyarakat, petugas berhasil mencegat truk pembawa rokok ilegal tersebut di jalur distribusi. Menurut Kepala Kantor Bea Cukai Banjarmasin Tony Ridwan P. Simorangkir, sopir truk saat ini sudah dalam pemeriksaan petugas. Dari hasil temuan, estimasi nilai barang mencapai 4 miliar rupiah lebih, dengan potensi kerugian negara ditaksir menembus 2 miliar rupiah. Guna mencegah kejadian serupa, pengawasan lalu lintas barang kena cukai akan semakin diperketat.
Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, ditemukan 3.082.760 batang rokok atau barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM, sigaret kretek mesin dengan berbagai merek. Di antaranya bermerek Sabit Melon, Famos, dan Sariatu tanpa diletati pita cukai. Masyarakat diimbau untuk tidak membeli, menyimpan maupun mendistribusikan produk tembakau ilegal. Selain merugikan keuangan negara, rokok ilegal juga mengancam persaingan usaha sehat bagi pelaku usaha yang taat hukum. Perkelahian berujung pengeroyokan dan juga penusukan kembali terjadi di kawasan alun-alun Martapura, Kabupaten Banjar. Ironisnya, aksi kekerasan ini terjadi di area Taman Bermain Ramah Anak Cahaya Bumi Selamat yang seharusnya menjadi ruang publik yang aman bagi masyarakat. Perkelahian berujung pengeroyokan dan penusukan kembali terjadi di kawasan alun-alun Martapura, Kabupaten Banjar. Ironisnya, aksi terjadi di area Taman Bermain Ramah Anak Cahaya Bumi Selamat. Peristiwa diduga dipicu perebutan lahan parkir yang kemudian berujung pada pengeroyokan terhadap salah satu korban. Korban mengalami 2 luka tusuk dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara, polisi langsung bergerak melakukan penyelidikan. 2 orang yang diduga terlibat dalam pengeroyokan berhasil diamankan. Sementara 1 orang lainnya menyerahkan diri. Ketiganya merupakan residivis dalam kasus penganiayaan. Berawal ya dari korban, ada cekcok mulut dengan salah satu tersangka, kemudian terjadilah perkelahian tangan kosong. Namun setelah itu ya, karena rekan yang lain atau tersangka yang lain dan melihat rekannya atau temannya bergurumul berkelahi, ya akhirnya mengikut membantu, dan pada saat itu ya kan tersangka juga membawa senjata tajam dan menusuk ke korban. Sampai saat ini masih kita dalami, namun dari keterangan yang kita konfrontir dari mereka bertiga ya sama dengan kejadian yang serupa sebelumnya, yaitu masalah lahan parkir. Nah, perebutan lahan parkir yang ada di RTH. Insiden perkelahian di kawasan alun-alun Martapura ini bukan pertama kali terjadi. Beberapa kejadian di lokasi dipicu persoalan perebutan lahan parkir. Kondisi ini menjadi perhatian mengingat lokasi kejadian berada di area publik yang juga dilengkapi taman bermain ramah anak. Tulisan ikonik I Love Kabupaten Banjar di kawasan Cahaya Dekranasda Selamat atau CDS Martapura ditemukan dalam kondisi rusak. Satpol PP Kabupaten Banjar telah mengamankan 1 orang yang diduga terlibat dalam aksi perusakan. Tulisan ikonik I Love Kabupaten Banjar di kawasan Cahaya Dekranasda Selamat atau CDS Martapura Kabupaten Banjar ditemukan dalam kondisi rusak. Kerusakan diduga dilakukan sekelompok orang yang tengah dalam pengaruh minuman keras. Satpol PP Kabupaten Banjar telah mengamankan 1 orang yang diduga terlibat dalam aksi pengerusakan. Aksi yang diduga terjadi pada dini hari disayangkan tidak terpantau kamera pengintai atau CCTV di sekitar lokasi. Pendalaman informasi, jadi memang kejadian sekitar jam 00.30. Ya kemungkinan dari pendalaman awal memang ada orang mabuk di situ antara 5 sampai 7 orang. Cuman kami sudah juga mengecek CCTV di sekitar. Kebetulan CCTV yang mengarah langsung ke lokasi kejadian itu tidak ada. Jadi ada yang terhalang baliho, ada yang CCTV-nya mati. Nah, jadi untuk sementara kita coba mau membuka yang di Dekranasda, mudah-mudahan nanti bisa ada akses untuk ke sana karena di situ offline. Untuk informasi sementara dari PU itu melaporkan ke pihak berwajib untuk karena memang asetnya kan aset Pemda dan di situ tadi juga dari PU juga segera akan melaksanakan perbaikan.
Selain ditangani Satpol PP, dugaan pengerusakan fasilitas publik milik pemerintah Kabupaten Banjar ini juga akan diteruskan kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai hukum. Pengawasan dan keamanan di sejumlah ruang publik diharap dapat lebih ditingkatkan guna mencegah terjadinya aksi serupa di kemudian hari. Informasi lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama DPRD Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna penyampaian penjelasan Gubernur mengenai Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Selain mengakomodasi program nasional seperti makan bergizi gratis dan sekolah rakyat, APBD Perubahan ini juga mengalami penyesuaian postur belanja daerah menjadi 10,5 triliun rupiah. Mewakili Gubernur Kasul Muhyiddin, Wakil Gubernur Hasnuriadi Sulaiman menyampaikan penjelasan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kalsel. Penyusunan anggaran perubahan ini difokuskan pada 3 hal utama, yakni penyelarasan RKPD 2026, pengakomodasian program strategis nasional seperti makan bergizi gratis dan sekolah rakyat, serta penerapan penganggaran berbasis kinerja. Pada postur Raperda APBD Perubahan 2026, pendapatan daerah naik 5,56% menjadi 7.762 miliar rupiah. Sementara belanja daerah naik 5,98% menjadi 10.534 miliar rupiah. Pemprov Kalsel memastikan alokasi anggaran tetap mematuhi aturan konstitusi dengan fungsi pendidikan di atas 20% dan infrastruktur publik melampaui 40%. Hasnuriadi Sulaiman mengatakan semoga perubahan anggaran bermanfaat untuk masyarakat Banua. Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian Haka mengatakan, minggu pertama bulan September sudah bisa mengalokasikan penggunaan anggaran supaya terserap sesuai dengan pagu yang sudah ditentukan. Tadi sudah kami lakukan juga pembahasan tanggal 26 untuk jawaban gubernur. Jadi cepat sekali. Misalnya di awal bulan minggu pertama di bulan September itu sudah mengatakan penggunaan anggaran itu supaya nanti bisa digunakan belanja supaya tidak lagi menumpuk lah. Sinergi cepat antara Pemprov dan Badan Anggaran DPRD Kalsel ini diharapkan mampu menuntaskan pengesahan anggaran secara tepat waktu. Langkah ini memastikan sisa waktu tahun anggaran 2026 dimaksimalkan untuk merealisasikan program pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat Banua. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Gandeng Kormi menggelar rangkaian lomba aksi merah putih di halaman Masjid Agung Al-Falah, Kecamatan Simpang 4 pada Jumat siang. Kemeriahan lomba hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ratusan masyarakat tampak antusias mengikuti perayaan kemerdekaan yang berlangsung sejak 19 hingga 23 Agustus mendatang. Rangkaian lomba yang dipertandingkan diantaranya gerak jalan dan cerdas cermat. Kemudian olahraga tradisional dan e-sport seperti balogo, gasing tradisional, e-football, hingga free fire. Berbagai event berhadiah yang seru turut disajikan, yakni lomba mewarnai, estafet tepung, Tamiya 4-wheel drive, panjat pinang, memancing, hingga fun bike dan senam sehat beraksi, dengan total hadiah mencapai 200 juta rupiah. Tak hanya hiburan dan lomba, kawasan ini juga dilengkapi bazar pasar murah, jajanan UMKM lokal,
hingga servis layanan perpustakaan keliling bagi masyarakat. Kegiatan dengan berbagai kategori umum dan anak-anak ini menjadi wadah positif bagi masyarakat serta pelajar dalam mengisi momentum Hari Kemerdekaan. Untuk lomba-lombanya sih kalau dari Kormi ini ada macam-macam sih. Kalau untuk dari Inorga tuh ada balogo, gasing, terus ada e-sportnya, terus ada olahraga masyarakat juga kita buat anak-anak. Untuk total hadiahnya rencananya ada berapa Bang kira-kira? Kisaran sekitar 200 jutaan untuk total hadiahnya. Dengan adanya kegiatan ini yang diselenggarakan oleh Pemkab Tanah Bumbu, kami merasa banyak sekali manfaat atau bisa mendapatkan hiburan. Dan salah satu first time kami ikut kegiatan ini. Terima kasih untuk Pemkab Tanah Bumbu telah menyelenggarakan atau menyediakan event e-sport seperti ini. Terima kasih. Pelaksanaan rangkaian lomba ini diharapkan dapat mempererat kebersamaan antar sekolah serta menumbuhkan semangat berkompetisi secara sportif dibalut suasana kemerdekaan. Hakim TVRI Kalimantan Selatan. Sebagai wadah promosi produk lokal dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat, pemerintah Kabupaten Tanah Laut resmi membuka gelaran Pekan Raya Kemerdekaan 2026. Gelaran Pekan Raya Kemerdekaan 2026 tahunan yang menjadi ruang berkarya dan berkolaborasi bagi pelaku usaha resmi dibuka Wakil Bupati Tanah Laut Muhammad Zazuli yang ditandai dengan prosesi pelepasan balon ke udara. Suasana pembukaan semakin meriah dengan penampilan atraksi kesenian barongsai yang turut mengiringi pembukaan acara serta menjadi hiburan segar bagi warga masyarakat yang hadir. Usai prosesi seremonial, Wakil Bupati diajak berkeliling meninjau berbagai stand pameran unik dan kreatif, baik dari 11 kecamatan sekabupaten Tanah Laut maupun dari berbagai organisasi kreatif dan mitra terkait seperti Genkraf, Asephi, dan Iwapi. Pekan Raya ini menampilkan 13 IKM kerajinan, partisipasi Dekranasda Kota Banjarmasin dan Tanah Bumbu, dan sekitar 150 UMKM kuliner dengan 200 jenis produk. Selain itu, event ini juga diramaikan lomba desain motif sasirangan, fashion show, hingga penilaian stand terbaik. Event ini diharapkan dapat memperluas pasar produk lokal serta mendorong perputaran ekonomi daerah. Wakil Bupati juga mengimbau masyarakat untuk tertib dan bersama-sama menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Kontributor TVRI M. Syaifullah. Memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Tapin menggelar kuliner gratis untuk masyarakat. Ada 17 jenis makanan tradisional dan 8.100 porsi makanan yang disiapkan untuk warga Tapin. Terdapat 8.100 kuliner gratis dari pemerintah daerah dibagikan kepada masyarakat secara gratis. Untuk jenis makanannya merupakan makanan tradisional sebanyak 17 jenis. Ketua PKK Tapin Farida mengaku senang dengan tingginya antusias warga dalam mengikuti kuliner gratis yang disiapkan warga. Pada pagi hari ini kami membuka kuliner gratis yang diadakan pemerintah daerah, yaitu dengan 8.100 porsi dengan 17 macam aneka snack. Alhamdulillah kan ini semuanya snack-snack ini kan jajanan pasar yang sekarang kan sudah mulai langka, jadi makanannya tuh enak-enak sekali. Bupati Tapin Yamani mengatakan kuliner gratis ini sudah menjadi kegiatan rutin pemerintah daerah dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan. Kita dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-81. Tadi pagi kita membuka pasar kuliner gratis. Jadi ada beberapa macam jajanan yang khas Tapin dan khas Kalimantan Selatan yang tadi berkisaran berjumlah 8.100 jajanan. Nah ini tadi dibagikan kepada masyarakat dari Tapin gratis.
Sementara itu, puluhan sekolah dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas ikuti pawai karnaval hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Berbagai penampilan dan kostum ditampilkan oleh ribuan peserta dari berbagai jenjang, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas sederajat. Pelaksanaan karnival ini menjadi agenda tahunan sehingga para peserta dan masyarakat sangat antusias menyambut karnaval. Pelaksanaan karnaval para pelajar di Kabupaten Tapin dilakukan di dua tempat berbeda, yakni di Kota Rantau dan di Kota Binuang. Sehingga semua lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Tapin dapat menikmati karnaval Hari Kemerdekaan. Melalui karnaval ini juga sebagai upaya dalam menampilkan kreativitas para pelajar di Tapin, khususnya menampilkan beragam pakaian unik mereka. Wakil Bupati Tapin Juanda mengatakan, adanya karnaval ini untuk menanamkan rasa nasionalisme kepada generasi muda Tapin. Sementara Bupati Tapin Yamani mengharapkan di tahun yang akan datang, peserta dapat lebih meningkatkan kreativitasnya sehingga menjadi lebih meriah. Saudara, kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Saudara, tim penggerak PKK Hulu Sungai Selatan menggelar berbagai lomba. Kegiatan melibatkan para kader dari seluruh kecamatan. Yang merupakan rangkaian dari peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK atau HKG yang berlangsung di Pendopo Bupati Hulu Sungai Selatan kali ini. Para kader PKK tingkat kecamatan mengikuti sejumlah perlombaan yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas, keterampilan, sekaligus mempererat silaturahmi dan kebersamaan antar kader. Adapun perlombaan yang dilaksanakan ialah lomba paduan suara, lomba dapur sehat atasi stunting, serta lomba kader PKK. Pada kegiatan ini, antusiasme peserta sangat terlihat dengan penuh semangat dan kekompakan yang ditampilkan pada masing-masing lomba. Ketua Tim Penggerak PKK Hulu Sungai Selatan, Mustaidah Syafruddin Nur menyampaikan, melalui kegiatan ini diharapkan bisa lebih memperkuat pelaksanaan 10 program PKK, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas keluarga, kesehatan masyarakat, serta upaya penurunan angka stunting. Merupakan bagian dari upaya kita untuk meningkatkan semangat, kreativitas, pengetahuan, dan keterampilan, dan kapasitas kader dalam menjalankan 10 program pokok PKK. Melalui kegiatan ini tentunya kita ingin membangun kebersamaan sekaligus memberikan ruang kepada kader untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena belum percaya bagi setiap kegiatan PKK yang berjalan dengan baik, ada kader-kader yang bekerja dengan tulus dan ikhlas. Melalui semangat kebersamaan dan rasa gotong royong, tim penggerak PKK Hulu Sungai Selatan akan terus berkomitmen untuk menghadirkan berbagai inovasi dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendukung terwujudnya keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Iwan Sanusi, TVRI Kalimantan Selatan. Pemerintah Kota Banjarmasin gelar mini soccer turnamen Wali Kota Cup 2026 antar Satuan Kepala Daerah SKPD Banjarmasin. Turnamen ini menjadi salah satu rangkaian dalam memeriahkan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Kompetisi mini soccer turnamen menjadi salah satu event dan kejuaraan olahraga bertajuk Wali Kota Cup dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, yakni Jumat 21 Agustus hingga Sabtu 22 Agustus di lapangan UPIK Mini Soccer Sultan Adam Banjarmasin. Pertandingan berlangsung secara kompetitif dan tampil agresif untuk memanfaatkan setiap peluang untuk mencetak gol dan menampilkan permainan terbaik dari masing-masing tim. Menurut Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin,
Turnamen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi antar pemain dan lingkup SKPD dengan menjunjung semangat sportivitas dan keselamatan antar peserta. Harapannya kita di sini adalah keluarga besar pemerintah Kota Banjarmasin, tentunya harus bermain dengan sportif, tentunya juga harus menjaga tetap keselamatan ya daripada pemain sendiri, karena kita adalah keluarga besar, kita hanya happy ya di sini ya, jadi tidak ada yang dapat memicu untuk keributan antar pemain dan SKPD ini. Tentunya berharap kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan menambah erat tali silaturahmi antar keluarga besar. Ajang kompetisi mini soccer turnamen Wali Kota Cup 2026 tidak diikuti oleh salah satu SKPD lingkup pemerintahan Kota Banjarmasin akibat sanksi disiplin pelanggaran turnamen pada tahun sebelumnya. Mini soccer turnamen Wali Kota Cup 2026 diharapkan tidak hanya melahirkan juara, namun semangat bersama, berolahraga dan membangun kebersamaan tetap terjalin dan menambah semarak perjalanan panjang memasuki usia 500 tahun Kota Banjarmasin. Ya saudara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipercaya menjadi salah satu tuan rumah Piala Suratin tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Pertandingan berlangsung 3 hari di Stadion 2 Desember Kandangan. Piala Suratin U13 dan U15 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang berlangsung sejak Kamis 20 Agustus di Stadion 2 Desember Kandangan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan tuan rumah untuk grup C dan D. Untuk kelompok U13, kompetisi ini dibagi dalam 7 grup, serta U15 dibagi dalam 8 grup. Dan untuk U13 yang masuk dalam grup C, kesebelasan tuan rumah yakni PS Padang Batung tergabung dengan SOBP Banjarbaru 3, serta PS Garuda dari Kabupaten Tanah Bumbu. Sedangkan grup D U13 diisi oleh SSB Mantimin Balangan, Pelajau Muda Hulu Sungai Tengah, serta Balitra Jaya Permai yang merupakan perwakilan 2 dari Kota Banjarbaru. Beralih ke U15 di grup C diisi oleh Poras Simpur selaku tuan rumah Kota Baru FC dan Persekar dari Kabupaten Tanah Bumbu 2. Sedangkan untuk grup D diisi oleh SSB Batuah Kabupaten Banjar, Tunas Harapan dari Kabupaten Tanah Bumbu 1, serta Barito Putra Kota Banjarmasin. Untuk Piala Suratin U13 dan 15 yang ditempatkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di Stadion 2 Desember, ini dilangsungkan itu dari tanggal 20, 21, dan 22 besok terakhir hari Sabtu. Jadi di U13 itu ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga ada, U15-nya juga ada dari Hulu Sungai Selatan. Di Kalsel ini ada dibagi zona lagi, kita zona khusus untuk grup C dan D. Nanti kalau juaranya itu menunggu informasi dari provinsi, kalau tidak salah itu dari untuk 8 besarnya kemungkinan di Playhari, Tanah Laut atau di Banjarmasin. Pertandingan yang berlangsung dengan 2 kali jadwal pagi dan 2 kali jadwal sore ini untuk penentuan juara dan berhak melaju ke fase berikutnya atau babak 8 besar. Iwan Sanusi, TVRI Kalimantan Selatan. Ya saudara, olahraga lari di malam hari atau night run kini semakin populer di masyarakat perkotaan khususnya di Kota Banjarbaru. Meski demikian, olahraga lari di saat malam ternyata memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya membuat nafas berat. Tren olahraga lari malam hari atau night run kini semakin digandrungi masyarakat. Meski menawarkan atmosfer yang berbeda dan bebas dari teriknya matahari, format lari di malam hari ternyata menyimpan tantangan fisik yang jauh lebih berat bagi para pelari dibandingkan dengan lari di pagi hari pada umumnya. Kondisi udara dan perbedaan suhu di malam hari terbukti memberikan ujian nyata bagi ketahanan fisik, terutama pada sistem pernapasan. Salah seorang pelari, Mas Siang, yang baru menyelesaikan perlombaan lari bahagiaran di Komplek Perkantoran Setda Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan, karakteristik udara malam hari membuat intensitas perlombaan menjadi jauh lebih melelahkan. Jadi lari malam ini beda acara pagi sama malam.
Karena kalau malam termasuk lumayan lah ngos-ngosannya dibandingkan pagi, karena mungkin anunya kan cuacanya beda dengan di pagi hari sama malam. Jadi makanya banyak tadi yang teman-teman yang ada yang nggak finish, ada yang itu terkapar belum sampai finish, karena memang saya tadi lari 2 kilo pertama aja udah pernapasan luar biasa. Persiapan ya cukup lumayan sih. Pelari lainnya, M. Gafur Aditya Siregar mengatakan, lari pada malam hari memerlukan stamina yang stabil. Kontrol diri adalah kunci utama untuk tetap bertahan. Ya, tanggapannya baik sekali. Ini event lari mungkin model yang jarang di Kalimantan Selatan, tapi di beberapa kota besar termasuk di luar negeri lari seperti ini sudah diadakan, dan alhamdulillah sekarang diadakan di Banjarbaru. Antusiasnya sesuai yang disampaikan oleh panitia melebihi ekspektasi. Saya merasakannya lebih enak daripada siang hari, pagi hari. Ya, saya lebih suka lari malam hari, lebih nikmat. Persiapannya lebih bisa maksimal. Tidak kos-kosan kan ketika tadi lari? Oh, enggak, karena kita sudah terlatih. Night Run yang dilaksanakan di Komplek Perkantoran Sekda Provinsi Kalimantan Selatan ini diikuti ribuan pelari dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Selain sebagai sarana silaturahmi, kegiatan lari malam hari ini juga sarana menguji hasil latihan para pelari yang sering dilakukan setiap harinya. Ya saudara, sebelum kita mengakhiri Kalimantan Selatan hari ini, kita ikuti kilas balik berita utama hari ini. Dua orang ditetapkan tersangka pembakaran lahan. Rebutan lahan parkir berakhir dengan penusukan. Mini Soccer meriahkan hari jadi kota Banjarmasin. Saudara, demikian Kalimantan Selatan hari ini. Saya Lani Wardana atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.